B. Analisis unsur fisik puisi. Yang ke-1 ada tipografi. Secara umum, tipografi adalah teknik dalam melakukan penyusun huruf dan teks di dalam suatu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Tipografi puisi yang digunakan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa. Beliau menggunakan tipografi dengan tulisan tepi kanan saja dan menggunakan tanda baca seperti koma saja. Hal tersebut dapat dilihat pada bait kelima baris pertama mereka. Dan hanya kata itu saja yang menggunakan unsur fisik puisi tipografi dengan menggunakan tanda baca koma. Yang kedua ada diksi. Secara umum, diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk mempermudah pemaknaan atau memperindah kalimat. Dan menurut para ahli awaludin, diksi merupakan pilihan kata. Dalam puisi Kabur dari Kubur, karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan diksi personifikasi kata yang memiliki kiasan benda mati, memiliki makna perbuatan dan pemikiran layaknya manusia seperti pada bait keempat baris keempat hingga 4 pada ayat-ayat sekarat. Ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa menurut Aminuddin mengemukakan bahwa gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam meneparkan gagasannya sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapai. Dan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan gaya bahasa hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Hal tersebut dapat dilihat pada bait kelima yang berbunyi, mereka meminta mungkar nangkir memohon terlunta-lunta menjerit pilu. Yang keempat itu ada imaji. Menurut Ali Romansyah, imaji adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penyair dalam puisinya secara imajinatif. Dalam puisi Kabur dari Kubur, karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan imaji pendengar dan perabaan. Imaji pendengar dapat dilihat pada bait kelima baris keempat berbunyi menjerit pilu. Lalu imaji perabaan dapat dilihat pada bait kedua baris keempat yang berbunyi mengusap daki tebal mengatup, dan bait ke-6 baris kedua bersujud tilawah mendekap nama. Kata mengusap dan bersujud berarti ada perabaan yang dirasakan. Yang kelima ada kata kongret. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut KBBI, pengertian kongret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Dan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa terdapat kata kongret seperti makam-makam imam yang dapat dilihat pada bait ke-1 baris ke-1 yaitu ku ziarahi makam-makam imam. Dan pada bait kedua baris ke-1 yaitu di atas rumput basah. Kata makam imam dan rumput merupakan kata kongret karena benar-benar nyata yang dapat dilihat. Yang keenam itu ada rima. Menurut ahli Samosir mengatakan bahwa rima di dalam puisi mengandung persamaan baik awal, tengah maupun akhir baris puisi. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan rima yang bebas. Hal tersebut dapat dilihat pada bait pertama hingga bait terakhir yaitu ku ziarahi makam-makam imam hingga tinggal berulang tak berdaya kau minta-minta. Dan ada analisis unsur batin puisi. Yang ke-1 itu ada tema. 1. Sumarjo menyatakan bahwa tema merupakan ide dalam sebuah cerita. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Basri Mustafa menggunakan tema kesedihan akan kerinduan seseorang yang berjasa dalam Islam, yaitu seorang imam besar atau wali. Hal tersebut dapat dilihat pada bait ke-1 sampai dengan 4, yaitu ku ziarahi makam-makam imam di bawah terang bulan. Malam yang sunyi mencari nama wali. Di atas rumput basah membaca ukiran pada nisan-nisan tua. Mengusap daki tebal mengatup ada yang alpa dari nama-nama esa. Dari tersemayam di sisi meruah. Terseduh pilu sendiri dalam mati. Lain sisi tergelap dalam peti. Tanah memeluk erat pada mayat-mayat sekarat. Telah lama menanti waktu sangkakala merdeka. Yang kedua itu ada nada. Menurut ahli Richard Dahlan Naidak, nada adalah sikap penyair terhadap pembaca dan persoalan dalam puisi. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan nada kesedihan. Hal tersebut dapat dilihat pada bait ketiga baris ke-1 ke-4 yaitu
Ada yang alpa dari nama-nama Esa, dari tersemayam di sisi marwah, terseduh pilu sendiri dalam hati. Yang ketiga itu ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat puisinya Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan rasa kesedihan yang mendalam berpulangnya seorang wali. Hal tersebut dapat dilihat dari bait ke-6 baris ke-1 sampai baris ke-4, yaitu bebas kembali fana, bersujud tilawah mendekap nama dari yang maha cipta setiap hari tanpa jelak. Yang keempat itu ada amanat. Amanat menurut ahli Waluyo menyatakan amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Dan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa terdapat amanat yang tersirat untuk senantiasa mengingat kita akan kematian, yang rasa syukur untuk kehidupan yang nikmat pada zaman sekarang dengan tidak lupa mengenang jasa para wali terdahulu. Tentang perjuangan dalam Islam, hal tersebut dapat dilihat pada bait terakhir baris kedua hingga baris keempat, yaitu nikmat manakah yang kau pilih, ruh membalut rangka kau sia-sia, atau tinggal belum tak berdaya kau minta-minta. Beliau tersebut menggambarkan keadaan saat ini di mana nikmat hidupnya sudah jauh lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya, sangat penuh perjuangan untuk mencapai kehidupan yang nikmat seperti zaman sekarang. Jadi, kesimpulan unsur fisik puisi yaitu tipografi digunakan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa itu menggunakan tipografi dengan tulisan tepi kanan saja dan menggunakan tanda baca seperti tanda koma. Yang kedua itu ada diksi yang digunakan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan diksi personifikasi, yaitu kata yang memiliki kiasan benda mati, memiliki makna perbuatan pemikiran layaknya manusia. Yang ketiga itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan gaya bahasa hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan secara berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Hal tersebut dapat dilihat pada bait kelima yang berbunyi, mereka meminta mungkar nangkir memohon terlunta-lunta menjerit pilu. Yang keempat itu ada imaji. Imaji yang digunakan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan imaji pendengaran dan perabaan. Dan kelima ada kata kongret. Digunakan dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa terdapat kata kongret seperti makam-makam imam yang dapat dilihat pada bait ke-1 baris ke-1, yaitu ku ziarahi makam-makam imam. Dan bait kedua baris ke-1 yaitu di atas rumput basah kata makam imam, dan rumput merupakan kata kongret karena benar-benar nyata yang dapat dilihat. Dan keenam itu ada rima. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan rima yang bebas. Dan ada unsur batin puisi. 1. Tema. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan tema kesedihan dan kerinduan. Dan kedua itu ada nada. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan nada kesedihan. Ketiga ada rasa. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa menggunakan rasa syukur akan nikmat kehidupan pada zaman sekarang. Yang keempat ada amanat. Dalam puisi Kabur dari Kubur karya Muhammad Bisri Mustafa terdapat amat tersirat untuk senantiasa mengingat akan perjuangan para wali terdahulu. Saran: sebelum membaca analisis